Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Oke, sekarang kita lari kepada penafsiran ulama yang lain, mufassir yang lain. Wa fassara ba'dhum. Sampai di sini kalau ada yang mau membaca silahkan untuk mendapatkan reward. Ya aja Ustaz. Ikhlas, enggak apa-apa. Enggak Itu dikasih sudah reward dapat. juga enggak apa-apa. Yang lain. Pelit. Yang lain. Pelit. Silahkan. Ada Megawati, ada siapa? Saya Ustaz. Coba Ustaz. Eko, silahkan Eko. Wa fassara Wa fassara ba'dhum Fa'ilnya dong. wa fassara ba'dhumul asma'il arba'ati Maf'ul bih. wa fassara ba'dhumul asma'al arba'ati bi annahu ba'dhumul asma'al arba'ata bi annahu al-awwalu qabla kulli syai'in wal akhiru ba'da halaka Ustaz. Halaki kullu syai'in kulli syai'in zahira bil adillati dalati alaihi wal batini ghairi mudar wal batinu ghairu mudrakin bil hawasi. Sinya agak sedikit keras. Hawas. Bil ada tasydidnya. Lanjut. Waqila al-awwalu qabla kulli syai'in bila ibtida'in. Ya. Wal akhiru ba'da kulli syai'in bila ibtida'in. Wa dhahirul ghalibul ali ala kulli syai'in fa kulli syai'in dunahu wal batinul alimu bi kulli syai'in fala ahada a'lamu minhu. Ahsan. Waqila al-awwalu bila ibtida'in wal akhiru bila intihain wal zahiru bila tirabin wal batinu bila ihtijabin. Wa hunaka aqwalu ukhra fi ma'naha ghairu jayyidatin aw madana aw apa Ustaz? Akmaduna an iradiha. Ahsan. Ya. Wa fassara ba'dhum. Sebagian ahli tafsir menafsirkan begini. Al-asma'ul arba'ah. Wa fassara ba'dhum al-asma'al arba'ah. Al-ba'ata. Sebagian menafsirkan asma yang 4 itu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bagaimana penafsirannya? Bi annahu, bahwasanya dia Allah al-awwalu
qabla kulli syai'in. Dia ada awal sebelum segala sesuatu. Wal akhiru ba'da halaki kulli syai'in. Dan dia adalah yang akhir setelah semuanya binasa. Pertanyaan, apakah segala sesuatu itu bakal binasa? Pertanyaan besar kan? Kalau bahwa tidak segala sesuatu itu tidak mungkin akan binasa semuanya, berarti Allah tidak akan pernah menjadi akhir. Ya kan? Allah disebut sebagai akhir kan? Allah menyebutnya al-awwal. Oke, al-awwal qabla kulli syai', semua sepakat bahwa sebelum segala sesuatu ada Allah. Pertanyaannya, al-akhirnya bagaimana? Kalau al-akhirnya dikatakan wal akhiru ba'da halak. Halak itu artinya kehancuran, ketiadaan, kebinasaan, kematian. Wal akhiru ba'da halaki kulli syai'in, dan dia adalah yang akhir setelah segala sesuatu binasa. Pertanyaannya, kalau kapan untuk segala sesuatu binasa? Pada hari kiamat? Apakah pada hari kiamat semua binasa? Jawabannya tidak. Allah tidak bisa ditangkap oleh indera. Allah tidak bisa ditangkap oleh indera. Indera penglihatan kita tidak bisa menangkap Allah, artinya tidak bisa melihat dengan mata kita. Allah tidak bisa ditangkap dengan indera perasa kita. Allah tidak bisa ditangkap dengan indera apa lagi? Indera penciuman kita. Allah tidak bisa ditangkap dengan indera. Karena itulah Allah disebut sebagai batin. Paham? Ini penafsiran yang kedua. Lalu kemudian beliau menyampaikan juga penafsiran yang ketiga dari firman Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qila al awwalu artinya adalah qabla kulli syai'in bila ibtida'in. Allah itu ada sebelum segala sesuatu dan tidak ada ibtidaknya, tidak ada awalan bagi Allah. Artinya begini, tidak ada suatu zaman yang Allah nggak ada. Dulu ini sebelum adanya Allah nggak mungkin. Dulu sebelum adanya Allah nggak ada itu. Jadi Allah itu ada tanpa ada permulaan, selalu ada. Wal akhir ba'da kulli syai'in bilantiha. Allah zat yang akhir setelah segala sesuatu dan tanpa akhiran. Artinya jika kita bayangkan bahwa alam semesta ini suatu hari nanti akan berakhir dan tidak ada lagi di alam ini segala sesuatu, hanya Allah, maka Allahnya tidak akan sirna, tetap ada. Bila intiha, tidak ada kata akhir bagi wujudnya Allah. Wal-zahir, Allah maha zahir, maha nyata. Apa artinya Allah maha nyata? Al-ghalibul ali ala kulli syai'. Dia yang berada di atas, dia yang menguasai, dia yang ada di atas segala sesuatu. Fa kullu syai'in dunah, segala sesuatu itu di bawahnya Allah. Pertanyaan, kalau kalian bikin kue lapis dengan warna-warni, ada yang warna merah, ada hijau, ada coklat, ada hitam, ada segala macam warna, kalian bikin satu lapis. Yang di atas warna putih, saya mau tanya, ketika orang melihat dari atas yang kelihatan warna apa kue lapis kalian? Putih. Warna putih. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi di atas segalanya. Maka jika ada sesuatu yang di atas Allah, tidak ada sesuatu di atas Allah, maka yang akan terlihat adalah Allah. Karena Allah ali, di atas segalanya. Nah, ketika di atas segalanya berarti dia zahir.
yang nampak, yang lainnya nggak nampak, Allah lah yang nampak. Jelas? Al-ghalibul ali itu gitu. Fakullu syai'in dunahu. Maka segala sesuatu dunahu, di bawahnya dia. Di bawahnya dia. Duna di sini artinya, duna itu bisa berarti bukan, bisa berarti di bawah. Ini artinya di bawah. Nah sekarang nama Allah yang keempat yaitu batin. Apa maknanya batin? Wal batin, yang disebut Allah itu batin karena Allah adalah al-alimu bi kulli syai'in. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Fala ahada a'lamu minhu. Tidak ada satupun yang lebih alim dan lebih memiliki ilmu lebih dari dia. Apa hubungannya Allah maha alim dengan batinnya Allah? Karena segala sesuatu itu Allah menyelami hal-hal yang batin. Sesuatu yang tersembunyi itu Allah tahu gitu loh. Hatinya orang yang tidak bisa dibaca oleh siapapun Allah tahu. Di dalam riwayat dikatakan Allah itu tahu kalau ada semut berwarna hitam berjalan di atas batu berwarna hitam di malam hari yang gelap gulita. Allah bisa melihat dia, Allah tahu dia. Orang merencanakan sesuatu yang kadang orang itu lupa dan lalai atas rencananya, Allah tahu. Yang batin-batin itu Allah tahu. Karena itu tidak ada yang lebih alim dari dia. Itu makna batin. Pendapat yang keberapa sekarang ini? Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang. Wakila. Pendapat berikutnya. Al-awwalu bilabtida'in. Allah itu maha awal, maha pertama, maha awal. Dan tidak ada permulaan baginya. Wal akhir bilantihain. Dia maha akhir. Dan tidak ada setelahnya. Tidak ada yang namanya kesudahan baginya. Tidak berkesudahan. Wadzahiru bilaqtirabin, dia zahir tanpa harus mendekat. Wal batin bilahtijabin, dia adalah maha batin, maha tersembunyi tanpa perlu adanya tabir. Jadi Allah tidak perlu menutupi dirinya, tapi dia adalah batin. Allah zahir tanpa perlu dekat dengan siapapun. Wa hunaka aqwalun ukharu, di sana ada pendapat-pendapat yang lain fi maknaha, yang maknanya kurang lebih seperti itu. Fi maknaha, artinya dalam memaknai al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tapi katanya Allamah Tabatabai ghairu jayyidatin, pendapat-pendapat yang itu tuh nggak bagus katanya Allamah Tabatabai. Aghmadna an iradiha, karena itu kami menutup mata untuk menyampaikannya. Artinya karena pendapatnya nggak bagus maka tidak kami bawakan di dalam kitab tafsir ini. Jelas? Sampai di sini kesimpulannya apa? Maknanya Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin itu apa? Artinya adalah bahwa sifat empat itu atau nama empat itu bisa dikembalikan kepada kudrahnya Allah. Allah maha qadir, Allah maha mampu, maha berkuasa, maha mampu melakukan segala sesuatu. Ketika Allah maha mampu, berarti kemampuan Allah, kudrahnya Allah meliputi segala sesuatu yang mungkin bisa dibayangkan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kemampuannya itu meliputi segala sesuatu yang mungkin, maka kalau ada sesuatu yang awal, Allah lebih dulu dari dia karena dia diliputi. Yang meliputi tentunya lebih dulu. Kalau ada sesuatu dikatakan lebih akhir, paling akhir, maka Allah yang meliputi, maka dia lebih akhir dari hal itu. Jika dikatakan sesuatu itu zahir karena Allah meliputi, maka Allah lebih zahir dari itu. Jika sesuatu dikatakan batin karena Allah yang meliputi, kekuasaan Allah meliputi, kudrahnya Allah meliputi dia, berarti Allah lebih batin dari dia. Ini kalau apa? Keempat sifat itu atau keempat nama itu dikembalikan kepada kudrahnya Allah. Tapi bisa juga dikembalikan kepada apa? Wujudnya Allah. Wujudnya Allah yang wahid, yang meliputi segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu dikatakan awal, karena wujudnya dia itu diihatah atau dikuasai, dilingkupi oleh wujudnya Allah, maka seawal apapun juga Allah lebih awal dari dia.
Jika ada sesuatu dikatakan yang akhir, maka seakhir apapun juga, karena akhirnya itu diliputi oleh Allah, oleh wujudnya Allah, maka Allah lebih akhir dari dia. Jika sesuatu dikatakan zahir, karena wujudnya dia diliputi oleh Allah, maka apapun juga Allah lebih zahir dari dia. Begitu pula masalah batin. Ini yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai tentang masalah ayat wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ada pula pengembalian keempat sifat ini atau keempat asma Allah ini kepada ilmunya Allah. Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan nampaknya tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada ditanyakan itu kemungkinannya ada dua. Satu, paham semua, jadi tidak perlu bertanya. Atau tidak paham semua, mau tanya apa, paham aja kagak. Ini Ustaz, saya mau nanya yang atas tadi, yang Asma al-Arba'ah. Itu Ya. bisa dibaca dua macam apa gimana Ustaz? Yang Kayaknya mana bisa itu? dibaca yang Asma al-Arba'ah. Wa fassara ba'dhum, coba naik ke atas sedikit Indra. Wa fassara ba'dhum al-asma al-arba'ata. Nah, ini aja ada nih. Ya kan itu tadi antum baca Asma al-Arba'ata. Nah, itu kayaknya bisa dibaca Asma al-Arba'ati juga ya Ustaz ya? Nggak bisa dong. Jadi Nggak apa bisa ya? arbaati? Ya, kalau Asma al-Arba'ata itu jadi sifat ya kan? Jadi Naat. sifat. Kalau Asma al-Arba'ati mudhof ilaih gitu Ustaz. Cuman emang Nggak lebih bisa. condongnya bagusnya ke sifat. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau mau dijadikan mudhof ilaih tidak bisa. Ini maksudnya kalau mau dijadikan mudhof ilaih begini. Wa fassara ba'dhum arba'at asma'in bisa. Oh iya ya. Ya, dibentuknya seperti itu, arba'ata asma'in. Tapi kalau ini al asma disifati dengan arba'ah. Ketika sifat maka harus mengikuti i'rabnya. Oke, syukur Ustaz. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, Silakan. ayat ini bisa menimbulkan ke arah kayak pentajsiman nggak sih Ustaz? Bagi yang Enggak, kalau meyakini. taksim enggak. Kalau taksim enggak kalaunya. Tapi ayat-ayat yang lain bisa taksim. Kalau yang ini mau ditaksimkan gimana? Bicara tentang awal akhir zahir batin. Soalnya kan kayak akal tuh kayak traveling gitu, awal, akhir, zahir, batin gitu. Ya, memang kalau kita mau menafsirkan dengan tafsiran filosofi ya tadi disampaikan oleh Allamah Tabatabai dari sisi bahwa Allah itu muhit, diambil dari kata-kata muhit, bikulli syai'in muhit. Nah, dari ihatah itulah Allamah Tabatabai mengembalikan keempat sifat ini. Baik ihatahnya itu ihatah wujud atau ihatah qudrah atau ihatah ilm, dikembalikan kepada ihatahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita bicara tentang itu pun tidak kembali kepada tajsim, tidak kembali kepada penjisiman Allah. Nanti insya Allah akan ada ayat yang lebih serem nanti ya dalam masalah pentajsiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, insya Allah akan ada itu ayat-ayatnya. Kalau memang mau melihat ayat-ayat yang serem. Ya. Misalnya tentang keadilan Allah, tentang tindakan Allah atau perbuatannya Allah. Insya Allah akan kita bahas nanti. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Insya Allah minggu depan. Minggu depan apa? Minggu depan kita akan membahas surat tafsir Al-Mizan ya, juz 17, halaman, catat ya. Juz berapa Ustaz? Juz 17, halaman 228, 316, 223, dan 234. Kemudian juga 228, tadi ya, 316, ya, 223 sama 234.
Iya, terus juz 13 halaman 220. Berikutnya juz 20 halaman 418. Disiapkan aja, nanti kita akan lihat sejauh mana kita bisa memanfaatkan waktu kita. Ayatnya apa Ustaz? Tentang ayat apa Ustaz? Soalnya biasanya kan Ayatnya nanti pemahamannya beda. nanti ayatnya saya kirimkan di grup ya. Ayatnya saya kirimkan di grup. Karena saya dapatnya cuman halaman-halamannya saja, ayat-ayatnya enggak, nanti saya carikan ayat. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya serahkan kalian semua dan saya titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, mendapatkan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai nanti. Terima kasih, Ustaz.